Satu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini ya aku presentasikan hasil praktikum sistem komunikasi bergerak, yaitu pada modul 3 yang mengenai reporting and analysis. Pertama-tama, izinkan saya dan rekan saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Naitika Rantika dan rekan saya. Sabrina Cahaya Ramadanti. Dan saya Puji Rahayu. Pada praktikum ini, kami sudah melakukan suatu percobaan pada sebuah aplikasi Google Earth, yang mana pada percobaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari beberapa lokasi dengan menggunakan aplikasi Kinetrack. Nah, pada praktikum kali ini sama saja dengan praktikum-praktikum sebelumnya, mencakup parameter seperti RSRP, RSRQ, SINR, DL sama UL. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari praktikum ini. Nah, dalam industri telekomunikasi, drive test merupakan metode untuk mengukur performa jaringan seluler secara langsung di lapangan. Nah, pengujian ini membantu operator menganalisis parameter seperti RSRP, SINR maupun RSRQ, dan output data. Nah, ini tuh gunanya untuk memastikan kualitas layanan yang optimal serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan seperti jaringan. Next. Nah, dari percobaan praktikum kali ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, eh, melakukan rapid test menggunakan aplikasi Kinetrack untuk mengumpulkan data performa jaringan. Jadi, uh, rapid test ini eh, fungsinya itu untuk mengumpulkan data-data pada performa jaringan. Nah, kemudian ada menganalisis hasil pengukuran untuk mengidentifikasi titik-titik dengan kualitas sinyal yang baik dan buruk. Jadi, pada praktikum ini juga dari kami praktikan menganalisis kalau ada titik-titik yang bagus ataupun buruk itu terdapat beberapa dari percobaan yang kami lakukan itu ada yang beberapa baik dan buruknya pada suatu standar. Nah, di sini kami melakukan percobaan sama seperti sebelumnya itu eh, level, qual, SNR, atau bisa disebut juga eh, RSRP, SRSRQ, dan FINR. Kemudian ada juga DL sama UL. Nah, kemudian tujuan dari praktikum ini juga untuk menyusun laporan berdasarkan hasil pengujian. Nah, gunanya itu untuk memberikan rekomendasi peningkatan kualitas jaringan. Jadi dari rekan-rekan praktikan bisa menyusun sebuah laporan berdasarkan hasil dari praktikum yang sudah rekan-rekan praktikan lakukan. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya, boleh dibacakan oleh rekan saya, Sabrina. Kemudian di sini terdapat hasil data dari parameter SRLP menghasilkan hasil berkisar antara minus 150 dBm hingga minus 60 dBm. Rata-ratanya yaitu ada di minus 87,44 dBm. Ini menunjukkan kualitas sinyal cukup baik hingga baik. Namun ada area dengan sinyal lemah. Visualisasi di Google Earth menampilkan variasi sinyal dengan warna merah untuk sinyal buruk dan hijau atau biru untuk sinyal baik. Next. Kemudian hasil data dari parameter RSRQ berdasarkan pengukuran RSRQ ini nilai berkisar antar minus 18 dB hingga minus 6 dB dengan rata-rata minus 11,40 dB. Nilai minus 6 dB ini menunjukkan sinyal cukup baik. Sedangkan pada minus 18 dB menandakan sinyal buruk akibat interferensi atau keterbatasan kapasitas jaringan. Next.
Untuk hasil parameter SCNR ini menunjukkan nilai konsta di 0 dB yang masuk kategori buruk. Ini menandakan gangguan tinggi atau sinyal lemah. Kondisi ini menyebabkan koneksi tidak stabil, kecepatan rendah, hingga peningkatan latensi dan resiko kehilangan sinyal lebih sering, sehingga performa jaringan di lokasi ini sangat terganggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Puji. Baik, untuk parameter yang diukur selanjutnya yaitu ada DL rate, di mana DL rate ini hasil pengukurannya menunjukkan tentang dari 0 Mbps hingga 1686 Mbps. Nah, dengan rata-rata yang eh, kami hitung yaitu sebesar 286,35 Mbps. Nah, nilai 0 Mbps ini menandakan adanya gangguan jaringan, sedangkan nilai maksimum menunjukkan adanya area yang berada di sekitar dengan nilai maksimum tersebut memiliki koneksi yang optimal. Nah, variasi besar ini mencerminkan adanya ketidakstabilan jaringan di sepanjang rute pengukuran. Kemudian selanjutnya yaitu parameter UL rate. Eh, dari hasil pengukuran yang kami dapatkan, hasil UL rate ini sangat rendah, yaitu dengan rentang sekitar 0 kbps hingga 144 kbps. Dan setelah kami hitung, rata-ratanya yaitu sekitar 9,67 kbps. Nah, nilai 0 kbps ini menunjukkan titik yang menunjukkan di titik itu tidak adanya koneksi untuk mengunggah. Sementara di titik yang menunjukkan adanya nilai maksimum yaitu sekitar 144 kbps masih jauh dari standar ideal. Nah, dibandingkan dengan DL rate, performa untuk DL rate ini jauh lebih terbatas. Berikut hasil parameter yang kami dapatkan dari mulai minimum RSRP, SINR, DL rate, dan juga UL rate. Kemudian ini nilai maksimumnya, dan kemudian setelah kami hitung nilai rata-ratanya sebesar ini. Berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan, hasil draft test dan analisis di Google Earth ini menunjukkan kualitas jaringan yang bervariasi. Dengan RSRP dan RSRQ mengindikasikan sebagian besar wilayah memiliki sinyal yang cukup baik, namun terdapat area dengan sinyal lemah dengan gangguan yang tinggi. Kemudian SINR konstan di 0 dB. Hal ini menunjukkan adanya interferensi yang tinggi dan juga koneksi yang buruk. Kemudian DL rate yang bervariasi grafis antara 0 sampai dengan 1686 Mbps ini menunjukkan adanya ketidakstabilan jaringan. Sementara pada parameter UL rate yang sangat rendah antara 0 sampai dengan 144 kbps, hal ini menunjukkan jaringan lebih dioptimalkan untuk unduhan. Okay. Secara keseluruhan, performa jaringan masih kurang stabil, sehingga diperlukan optimasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Mungkin itu saja kesimpulan dari percobaan praktikum modul ketiga ini. Kami dari kelompok 3
Memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.